Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Juru bicara PDIP marah-marah pada Pak Jokowi yang berpidato di Rakernas PSI 31 Januari lalu. Jokowi di pidato itu bilang dia akan bekerja mati-matian buat PSI. Walau tidak secara khusus menyatakan sudah atau akan masuk PSI atau memimpin PSI, Jokowi jelas sudah membulatkan sikap untuk memperjuangkan PSI pada pemilu 2029 nanti. Jokowi menyatakan akan berjuang mati-matian untuk PSI. Jokowi mengatakan siap untuk turun ke provinsi, kabupaten, kota untuk memperjuangkan PSI. Pidato ini dapat serangan keras dari juru bicara PDIP Guntur Romli. Pertanyaannya, kalau Guntur adalah juru bicara, apakah suaranya itu merupakan suara partai PDIP? Ini menarik karena bisa dibilang hampir-hampir tak ada pimpinan, petinggi, atau juru bicara partai politik lain yang berkomentar soal Jokowi. Bahkan tak ada satupun petinggi dan juru bicara PDIP yang bersuara. Para analis atau aktivis non-partai pun nampak sangat berhati-hati. Adi Praitno misalnya mengatakan pernyataan Jokowi merupakan sebuah pertaruhan politik bagi Jokowi setelah tidak menjabat presiden lagi dan berpisah dari PDIP. Kalau PSI lolos, Jokowi pasti dibilang masih sakti. Sebaliknya jika PSI tak lolos, pasti dikritik habis-habisan ujarnya. Nurul Fatah mengatakan pernyataan Jokowi ini terlihat seperti ekspresi kecemasan atau kekhawatiran politik, bukan sekedar strategi dukungan biasa. Lalu Jamiluddin Ritonga menganggap pernyataan Jokowi itu bisa dibaca sebagai upaya untuk memperkuat dinasti politik Jokowi. Bisa dibilang itu semua komentar umum saja, tidak ada yang istimewa. Karena itu pernyataan Guntur Romli, juru bicara PDIP, menjadi luar biasa tajam, keras, merendahkan. Berikut saya kutip pernyataannya sebagaimana terekam media. Dia bilang pernyataan Jokowi untuk mati-matian mendukung PSI menunjukkan bahwa Jokowi berada pada level terendah dalam politik. Menurut Guntur, Jokowi terlalu fokus pada kekuasaan atau pengaruh politik keluarganya. Dia menilai langkah Jokowi tidak lagi mencerminkan sikap seorang negarawan yang bertindak demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Jokowi dituding Guntur sedang mempertontonkan syahwat politik demi melanggengkan kekuasaan melalui dinasti keluarga. Dikutip dari suara.com, Guntur mengatakan apa yang dilakukan Jokowi ini berakar dari ambisi terselubung Jokowi untuk menjabat sebagai presiden selama 3 periode. Jadi kosakata Guntur sangat menghujam. Dia menganggap Jokowi berada pada level terendah, mempertontonkan syahwat politik, dan terlalu fokus pada kekuasaan politik keluarganya. Bagaimana kita memahaminya? Apakah ini suara PDIP atau suara Guntur sendiri? Apakah ini manuver Guntur sebagai seorang petugas partai di bawah perintah Megawati atau Hasto? Saya sama sekali tidak punya pengetahuan tentang kebijakan PDIP, tapi saya bisa mengerti mengapa Guntur melakukannya. Ini nggak bisa dibilang sebagai sikap PDIP secara umum, tapi juga bukan inisiatif Guntur sendirian. Kita mulai dari Guntur dulu ya. Dia bukanlah kader ideologis PDIP sejak awal. Dia semula adalah caleg legislatif dari PSI bersama saya. Dia pun adalah seorang komentator politik yang aktif di Cokro TV juga bersama saya. Ia baru masuk ke PDIP sekitar Agustus-September 2023 ketika kantor PSI dikunjungi Capres Prabowo. Semula dia adalah pendukung Jokowi. Namun begitu PSI menerima Prabowo bertamu, dia meledak marah luar biasa. Sejak saat itu seperti tak habis-habisnya dia menyerang PSI dan juga Jokowi. Dia masuk PDIP menjadi caleg di sana meski akhirnya tetap tak lolos ke parlemen. Sejak pemerintahan baru terbentuk, Guntur jadi salah seorang juru bicara PDIP. Dia memang nampaknya diposisikan sebagai penyerang utama menghadapi PSI dan Jokowi. Kalau semula dia mendukung penuh Jokowi, kini dia menganggap Jokowi adalah pengkhianat. Kalau semula dia mengkampanyekan PSI, sekarang dia seperti bertekad menghancurkan PSI agar tidak lolos ke parlemen. Guntur nampak kecewa, marah, dan merasa ditinggalkan, terutama setelah Jokowi tidak mendukung Ganjar. Tapi emosi pribadi itu tidak dijual mentah-mentah ke publik. Agar sah, emosi itu diterjemahkan ke dalam bahasa ideologi, bahasa etika, atau bahasa pengkhianatan nilai. Ini yang terjadi sekarang. Segenap serangan frontalnya sebenarnya hanyalah cara untuk bisa menarik perhatian publik. Kalau pakai bahasa sekarang itu cuma clickbait. Yang menjadi concern utamanya bukan itu. Saya rasa Guntur sebenarnya khawatir karena komitmen Jokowi pada PSI itu akan menaikkan suara PSI
yang dipimpin Kaisang Pangarep, sang putra Jokowi. Dan yang menakutkan dia bukan cuma soal naiknya suara PSI. Dia cemas bahwa kenaikan suara PSI akan menaikkan kembali Jokowi ke panggung politik. Bukan sebagai presiden tentunya, namun sebagai seorang petinggi atau misalnya ketua Dewan Pembina PSI yang akan berpengaruh dalam dunia politik Indonesia. Tapi itu kan tak bisa dia utarakan pada publik. Karena itu digunakan kata-kata yang seolah relevan dengan kepedulian publik. Dia berusaha meyakinkan publik bahwa Jokowi sedang mempertontonkan syahwat politik demi melanggengkan kekuasaan melalui dinasti keluarga. Guntur mengatakan Jokowi tidak peduli dengan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Guntur bahkan mengatakan ini semua berakar pada ambisi terselubung Jokowi untuk menjabat sebagai presiden selama 3 periode. Jadi Guntur berusaha mengajak publik berpikir bahwa Jokowi serendah itu. Namun itu dia lakukan agar serangannya tak nampak sekedar sebagai kecaman personal, sekedar kegalauan hati Guntur. Dia tak mau menunjukkan dia cemas, dia takut PSI akan bangkit dan Jokowi kembali akan tetap berada di panggung politik. Karena itu dia mengajak masyarakat untuk bersama-sama dirinya menyerang PSI dan Jokowi. Kembali ke pertanyaan semula, apakah PDIP sendiri tak juga punya standpoint serupa? Saya rasa sih iya. Tapi kecaman sekeras Guntur tak bisa dilakukan oleh para petinggi PDIP lain. Sampai sekarang tidak ada pernyataan pimpinan PDIP yang menyebut Jokowi secara kasar atau menggunakan bahasa moral yang keras. Sekarang sudah tidak lagi terdengar suara Hasto, Deddy Sitorus, Pandana Baban, dan sebagainya. Lontaran kata-kata kasar itu cuma datang dari Guntur. Tapi bisa dibilang posisi Guntur yang seolah bertarung sendirian itu menguntungkan PDIP. Pertama, Guntur menjadi semacam katarsis bagi kader-kader PDIP yang lain yang juga merasa dihianati. Para kader itu akan melihat bahwa di partainya ada orang seperti Guntur yang secara heroik melawan tokoh yang dianggap sudah berkhianat seperti Jokowi. Kedua, karena hanya Guntur yang bicara sementara petinggi lain diam, PDIP menjadi nampak bersih, bermartabat dan tenang. Dan ketiga, kalau nantinya terasa serangan Guntur sudah semakin tidak sopan dan brutal, PDIP bisa mengatakan, itu kan pendapat pribadi dan kami menghormati pendapat personal petugas partai kami. Dalam hal ini PDIP juga melihat bagaimana partai-partai lain memilih tutup mulut. Tidak ada yang mendukung pilihan Jokowi, tapi juga tidak ada yang menyerangnya. PDIP melihat bahwa bagi banyak partai lain berseberangan dengan Jokowi masih mahal secara politik. Ini kan juga terjadi dalam kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Biarkanlah yang bicara hanya teroris, TPUA, Refli Harun, Abraham Samad dan sebagainya. Tapi petinggi partai politik memilih hanya menyaksikan dari jauh, atau setidaknya bersikap netral. Biar bagaimanapun kita bisa melihat bahwa modal politik Jokowi belum habis. Ia masih punya pengaruh simbolik, memiliki hubungan dengan jaringan kekuasaan, dan punya pendukung yang masih militan. Karena itu saya rasa PDIP tidak merasa bijak untuk berhadapan-hadapan dengan Jokowi dan PSI secara langsung. Dan karena itulah kehadiran Guntur sangat menguntungkan PDIP. Biar Guntur saja yang mencerca Jokowi, sementara PDIP aman dari ketersangkaan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.